Halo, selamat malam guys. Saya ini sekarang ada di Jatchimui Road, North Point. Ini salah satu jalan di North Point yang memiliki sejarah yang cukup dikenal di internasional. Bisa dibilang urban legend ya, urban legendnya Hong Kong. Jadi agak-agak mistik kayak gitu. Kalian penasaran nggak ceritanya kayak gimana? Tonton sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like. Kalau bisa komen guys. Saya mau explore ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kingkai. Ayo kita Kingkai. Kingkai itu kalau dalam bahasa Hongkong itu artinya bercerita. Ayo kita Kingkai guys. Saya mau bagi cerita tentang urban legend yang ada di Hongkong. Ternyata cerita misteri itu bukan di negara sono aja. Di Hongkong ternyata banyak kisah mistik. Bisa disebut urban legend ya. Urban legend itu mitos atau legenda yang masih dipercaya kebenarannya. Jadi masih dipercaya masyarakat sini bahwa cerita itu memang benar-benar ada. Saya mau Kingkai tentang urban legend salah satu nama tempat di North Point, yaitu Jatchimui, atau tulisannya sih susah kalau misalkan dalam bahasa Kantonis. Kalian lihat aja sendiri nih tulisannya kayak gini. Tapi itu dibacanya itu Jatchimui. Kalian pasti udah tahu nih. Jatchimui itu apa sih? Jatchimui itu adalah Jat 7. Chimui itu saudara perempuan. Jadi seven sister atau enggak 7 orang perempuan. 7 perempuan gitu ya. Kalian penasaran nggak asal muasal nama Jatchimui itu bisa menjadi salah satu nama jalan di North Point? Itu ternyata urban legend guys. Itu ternyata ada misterinya itu. Oke, langsung aja ya, check it out. Jadi gini guys ceritanya. Dulu sebelum ada penjajahan Jepang terhadap Hong Kong, ternyata di salah satu desa di North Point ini tinggal 7 orang gadis, 7 orang wanita yang kalau misalkan zaman sekarang itu disebutnya best friend lah ya. Nah, mereka itu berkomitmen untuk tidak menikah seumur hidup. Jadi nggak boleh ada yang menikah itu satupun gadis itu. Terus yang kedua, mereka itu berikrar untuk menjadi saudara kandung dan tinggal bersama. Jadi lebih tepatnya berkomitmen untuk menjadi perawan tua lah ya gitu ya. Seperti itu kira-kira. Tapi di mana misterinya ini? Misterinya ini jadi problemnya itu muncul dari orang tua salah satu gadis yang ketiga ini. Nah, orang tuanya ini menginginkan dia untuk menikah. Jadi terjadilah perjodohan dengan laki-laki yang tidak disukainya. Nah, timbullah konflik nih dari 7 orang ini. Nah, gimana? Kan dari awal kan sudah berkomitmen untuk tidak menikah. Jadi karena saking menjaga komitmennya ini, 7 orang gadis ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, bunuh dirinya itu di laut. Dan kalian juga pasti sering kesana itu buat foto-foto. Penasaran kan lautnya mana? Nanti sudah. Kita lanjutin dulu. Jadi pas upacara pernikahan itu, mereka memutuskan untuk kabur semuanya, lari ke laut lepas, dan mereka itu menenggelamkan diri. Dan anehnya biasanya kan kalau misalkan bunuh diri itu
mengapung ya jasad itu. Nah, itu tidak ditemukan sama sekali. Dicari-cari nggak ketemu juga itu apa namanya mayatnya. Nah, kebetulan pas itu laut menjadi surut, guys, surut. Jadi otomatis kan surut itu kan datarannya itu terlihat lebih luas ya. Nah, ditemukan 7 buah batu yang tersusun rapi dengan size yang berbeda. Size-nya itu berbeda, guys. Dan itu rapi. Nah, sampai sekarang itu mayatnya ketemu selain 7 batu yang ditemukan saat laut surut itu. Nah, mereka meyakini kalau misalkan 7 gadis itu berekranasi atau enggak merubah nyawanya itu apa ya, rekranasi itu masih jasadnya rohnya itu masih hidup tapi dalam bentuk lain tuh. Nah, ditambah pada tahun 1911 itu ada klub kreasi dari Cina itu membangun sebuah tempat renang di tepi pantai itu. Jadi pantai itu diberi sekat untuk tempat rekreasi berenang situ. Nah, itu cukup terkenal itu pada tahun itu. Cukup terkenal dan banyak juga perenang di sana. Dan kalian tahu nggak, di situ banyak menenggelamkan korban. Dan anehnya korbannya itu semuanya itu laki-laki. Jadi laki-laki itu dianjurkan untuk tidak berenang di situ karena diyakini kalau misalkan roh-roh mereka itu membalas dendam terhadap laki-laki karena masalah-masalah kemarin itu yang dijodohkan, dan mereka itu bisa bunuh diri itu karena tidak ingin melanggar komitmennya mereka. Kayak gitu, guys. Kalian percaya nggak sih? Tapi saya lanjutin dulu nih. Jadi pas tahun 1948 tempat renang itu dimusnahkan, dihancurkan pas Jepang menjajah Hong Kong dan terjadi pertempuran di situ. Jadi tempat renang itu udah nggak ada, guys, di tepi pantai itu. Tapi dulunya itu ada itu di situ. Nah, terus gimana batunya itu? Apakah apa diambil atau enggak dimuseumkan gitu? Ternyata batu itu juga tidak diangkat, tapi tertimbun oleh reklamasi dataran. Jadi reklamasi itu kan perataan laut untuk menjadi sebuah daratan ya, guys ya. Jadi pada pembangunan perencanaan tata kota Hong Kong, jadi ada sedikit tepi laut itu pemerintah Hong Kong melakukan reklamasi. Reklamasi itu pemerataan laut sedikit untuk menjadi sebuah daratan. Nah, itu jadi tertimbun juga tuh batunya. Kayak gitu, guys, ceritanya. Kalian nggak tahu ya, tapi saya itu tanya sama si bos itu, kamu tahu nggak cerita tentang Jachimui? Terus dia ngomong, iya tahu. Ternyata urban legend ini masih diyakini kebenarannya ini sama orang Hong Kong ini. Jadi kalian kalau misalkan penasaran, yang punya bobo baik hati, yang suka bercerita, tanya sudah, gimana sih ceritanya Jachimui itu terkenal loh di Hong Kong. Saya kasih tahu ya, lautnya di mana dia itu bunuh diri. Nah, lautnya itu di sini, guys. Nih, kalian itu sering kesini foto-foto. Ternyata ini ada sejarahnya. Ini kalau nggak, ini tempatnya itu di Kennedy Town. Iya, dan ngantri buat foto di sini itu pasti ngantri untuk bisa post di ini. Ternyata laut ini nih tempat yang diyakini
terjadi tragedi bunuh diri Jachimu ini. Nah, yang tersisa dari legenda ini apa guys? Yaitu desa yang pernah ditinggali mereka sekarang itu dinamakan Jachimui Road. Sama satu lagi guys, ada namanya kantor pos Jachimui. Tempatnya juga sama di North Point, tapi agak jauhan sedikit sini. Untuk mengenang urban legend yang pernah terjadi di Hong Kong guys. Menurut kalian percaya nggak sih? Mitos atau memang benar-benar terjadi? Terserah ya guys, yang penting intinya kita di sini negara orang lain, menghargai adat istiadat dan menghargai cerita apapun yang ada di sini, urban legend maupun fakta atau apa, kita wajib menghormatinya. Oke, itu aja guys yang bisa saya sampaikan ke kalian tentang cerita urban legend di Hong Kong. Ternyata salah satu jalan di North Point itu memiliki cerita mistik. Itu pas saya nyelusurin ke sana itu jalannya itu pas malam, padahal jam 9:30. Itu memang merinding guys. Ya nggak tahu ya, mungkin karena saya sudah membaca ceritanya, jadi saya berasa ada di antara Jachimui mungkin. Ya kita mintanya selamat aja di sini ya guys ya. Oke, jangan takut guys. Nah nanti saya bakal kasih tahu lagi nih. Banyak ternyata urban legend di Hong Kong. Penasaran ya? Nanti saya kasih tahu. Atau enggak bisa jadi nama jalan rumah kalian itu urban legend juga. Nanti gampang kita bahas lagi guys di acara Kingkai kita berikutnya. Terima kasih udah dengerin cerita saya yang entahlah arahnya, tapi mudah-mudahan kalian mengerti dan memberikan informasi. Terus kalau misalkan kalian mau pergi ke laut Kennedy itu jangan lupa bismillah untuk yang muslim, atau nggak berdoa untuk yang menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya guys ya. Oke guys, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Tunggu Kingkai kita selanjutnya guys. Nanti saya bakal ceritain urban legend apa aja sih yang ada di Hong Kong ini. Ternyata banyak jalan di sini yang memiliki sejarah yang kalian harus tahu ceritanya. Ini mudah-mudahan nambah informasi buat kamu. Ternyata di Hong Kong itu nggak seaman-aman itu aja. Ternyata banyak mitos yang masih dipercaya penduduk sini. Oke, kita jumpa lagi Kingkai berikutnya. Nanti saya kasih cerita yang lebih menarik dari ini. Terima kasih guys, see you, bye-bye.